Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfa Istighfar Hidayah, NIM 047 dari kelas 4B. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang strategi pembelajaran role models. Yang pertama adalah pengertian role models. Role models adalah seseorang yang penting bagi individu yang bersangkutan, baik dari keluarga, lingkungan, maupun orang yang tidak dikenal secara pribadi. Role models memberikan contoh perilaku yang dapat diikuti atau dicontohkan oleh orang lain, menurut Carney and Levin 2020. Sedangkan Bergeron, Ryan, and Peters pada 2015 menambahkan bahwa role models merupakan sumber pengaruh sosial positif yang dapat mempengaruhi orang lain dengan cara tertentu, baik mempengaruhi perilaku untuk mencapai tujuan yang sudah ada ataupun mempengaruhi munculnya tujuan baru dan juga motivasi untuk meraihnya. Dan berdasarkan definisi tersebut, role models pada konteks pendidikan dapat dimaknai sebagai sosok atau orang yang memiliki peranan penting dan menjadi sumber dan inspirasi positif pada bidang pendidikan. Yang kedua adalah langkah-langkah yang dilakukan role models agar menjadikan suasana kelas menjadi lebih menyenangkan. Yang pertama, pendidik mulai membagikan kelompok yang terdiri dari 5 atau 6 orang supaya mereka dapat saling mengenal satu sama lain. Kemudian berikan kertas dan juga spidol. Yang kedua adalah pilih dari satu kelompok kurang lebih 3 orang untuk memahami para tokoh besar yang berpengaruh tidak hanya di negeri ini tapi juga di dunia. Lalu yang ketiga adalah mereka menuliskan apa saja pengaruhnya bagi bumi ini dari contoh yang diteladani dan setiap orang berbeda tokoh agar mampu membandingkan. Lalu yang terakhir adalah setelah selesai, kemudian kumpulkan semua jawaban yang telah ditulis dan mulailah untuk berdiskusi. Buat suasana menjadi lebih ceria dan tidak terlalu membosankan agar para siswa dapat mencerna ilmu yang telah diberikan dengan baik. Yang ketiga adalah kekurangan dan kelebihan strategi pembelajaran role models. Pertama yang akan saya sampaikan adalah kekurangan strategi pembelajaran role models. Antara lain, tidak semua materi dapat diajarkan. Selain itu, terkadang anak belum paham karena tidak mendengarkan dan sibuk bermain atau mengobrol bersama teman tentang tokoh yang sedang dipelajari, dan jika anak didiknya banyak, maka lebih sulit lagi untuk mengatur karena jiwa mereka masih ingin terus bermain. Selanjutnya itu kelebihan strategi pembelajaran role models. Itu siswa lebih mudah memahami suatu materi pelajaran melalui identifikasi tokoh terkenal atau figur yang dijadikan sebagai contoh dalam sehari-hari, sehingga dengan mudah siswa dapat mengingatnya. Maka dengan adanya strategi ini, kerjasama memahami materi dengan siswa lebih mudah. Lalu yang keempat adalah apakah strategi pembelajaran role models dapat diterapkan di sekolah dasar? Nah, dari penjelasan di atas dapat saya simpulkan bahwa strategi pembelajaran role models perlu diterapkan dalam pembelajaran. Karena tentunya strategi role models mempunyai pengaruh yang signifikan bagi peserta didik. Dan dengan adanya strategi ini mampu membangkitkan semangat dalam proses pembelajaran dan mampu memotivasi banyak anak-anak yang sangat mudah terpengaruh dan punya rekam ingatan yang baik, sehingga apabila yang diajarkan baik dan positif, maka hasil pembelajaran tersebut juga berdampak positif karena berpengaruh pada emosional dan kognitif. Selain itu, strategi pembelajaran role juga memiliki beberapa peranan yang berpengaruh bagi anak-anak seperti mencontoh kegiatan positif dalam kehidupan sehari-hari dalam tokoh teladan yang dipelajarinya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.